Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabat. Para mustami sekalian, saya di sini Kang Ahmad bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di pesantren Kula. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah di YouTube, yaitu dengan judul Ramanya Imam Syafi'i. Ya, asal mulanya ramanya Imam Syafi'i itu ya yang nantinya menurunkan Imam Syafi'i. Sebenarnya namanya itu Idrus. Waktu dulu sudah ada sekolah, tapi kalau kuliah itu belum ada. Sarjana, PA, sarjana belum ada. Ya kalau sekarang ya itu mungkin ya SMA lah. Itu setelah lulus ujian, semuanya satu kelas itu kumpulkan, lalu ditanya pada gurunya, satu persatu ditanya dengan pertanyaannya yang singkat. Kamu cita-citanya jadi apa? Kamu masing-masing murid semuanya menjawab, masing-masing punya jawaban cita-cita. Ya bermacam-macam gitu. Jawabannya ada ya jadi ini yang enak-enak, yang sukses semuanya. Terakhir itu Idrus ditanya, kamu Idrus cita-citanya jadi apa? Pengen apa? Saya cita-citanya pengen mempunyai anak soleh. Satu kelas itu ketawa semua. Ngetawain Idrus. Kenapa pada ketawa? Kamu punya istri aja belum, kok kayak punya anak? Kalau orang pengen punya anak tuh harusnya punya istri dulu. Punya istri aja belum, pengen punya anak. Ya, kata guru ya udah. Ini yang namanya juga cita-cita, keinginan. Ya boleh-boleh saja kamu boleh. Ya, sudah kamu boleh. Kalau gitu saya izinkan, cita-cita itu saya dukung, tapi dengan syarat kamu harus bisa meninggalkan seluruh syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat saja jangan. Terus jalan dari sini ke sana terus, lewat pinggir sungai. Nah, terus saja. Nah, ini syubhat. Nah, disitulah nurutin guru, ya berjalan terus lama, beberapa jam. Akhirnya dia melihat ada apel gede, lalu mengambang di pinggir sungai itu, di air. Dia ambil langsung dimakan karena lapar, dimakan. Begitu dimakan sudah dapat separuh, ingat pikirannya, aduh, saya itu, ya Allah, saya lupa. Saya itu dipesan oleh guru jangan makan syubhat. Ini penemuan begini itu syubhat. Wah, kalau begini bagaimana ya? Wah, ya harusnya minta halalnya pada yang punya. Yang punyanya siapa? Tanya. Ternyata yang punyanya itu raja. Dia memberanikan diri masuk ke sana
ke istana. Lalu masuk ke raja, kata raja, siapa kamu? Sama siapa? Sendirian. Iya sendirian. Beraninya kau sendirian? Iya. Ada apa ya? Gini Baginda Tuan Raja, saya itu jalan di pinggir sungai lalu menemukan apel yang sudah ini, saya makan, tinggal separuh saya ingat bahwa ini subhat, jadi saya minta halalnya, minta dimaafkan, minta halalnya. Begitu ngomong begitu, raja orang cerdik, orang cerdas, orang pintar, mikir, oh tidak langsung jawab, mikir itu, oh ini anak muda memberanikan diri ke sini minta halalnya apa yang sudah dimakan. Kalau selain anak ini ya habis pulang lah, nggak ke sini. Dalam pemikirannya gitu. Tapi ini kok bisa memberanikan diri minta halalnya ke sini. Ini bukan anak sembarangan nih. Bukan anak muda yang asal-asalan atau ini pasti anak muda yang hebat, yang luar biasa. Ini mikir tidak, kata raja, tidak memberi halal. Kenapa? Saya minta halal sampai mohon hampir nangis. Ya sudah, kalau kamu maksa minta halalnya, kamu kerjaan saya di nungguin ngurusin tangkal buah apel itu tuh, lalu tidak digaji, cuma makan doang. Singkat cerita dia mau, karena ya kerja beberapa tahun lama tidak digaji, hanya makan. Sudah selesai waktunya, lapor. Benar Tuan aja, saya sudah selesai kerja saya, ini minta halalnya. Mikir lagi, si raja itu orang cerdik. Ini anak jujur sekali, ini anak hebat sekali, luar biasa. Sudah kerja tidak digaji, minta halalnya ke sini. Ini bukan anak sembarangan. Wah, ini sih pantas kalau untuk jadi menantu saya. Saya punya anak istri, pingitan lagi. Ini cocok kalau untuk jadi menantu saya. Dalam benik pemikirannya begitu. Jadi apa jawabannya? Tidak, saya tidak menghalalkan kamu, tidak. Belum menghalalkan, belum. Jadi bagaimana? Saya tetap minta halalnya. Kalau kamu memaksa minta halalnya, boleh dengan syarat kawin anak saya, nikahi anak saya, anak perempuan saya. Iya boleh, iya mau. Tapi anak saya itu kepalanya gundul, telinganya tuli, matanya buta, tangannya buntung, mulutnya bisu, kakinya buntung. Itu anak perempuan saya. Kamu harus nikahi. Itu nanti saya kabulkan permohonan kamu yang minta dihalalkan. Ya Allah, berat sekali dalam hati. Hampir nangis. Saya suruh nikah sama perempuan yang begitu, bagaimana? Dapat ilham, ya sudah mau saja. Ya sudah mau. Langsung rajanya sendiri yang menikahkan. Jawaz juga, wakaf juga. Terus ya pas kawinnya mungkin ala kadarnya mungkin bisa jadi hutang, bisa jadi dengan baca Fatihah, dengan apa. Pas kawinnya orang dia punya apa-apa. Nikah, setelah nikah kamu silakan masuk di sana tuh kamarnya sebelahnya nomor sekian itu masuk aja, tidak dikunci. Apa aja gitu, udah sah. Turcan. Ini saya bagaimana nikah sama anak perempuan yang begitu. Tapi jangan ingat, kalau orang masuk kamar sama istri itu, ya baca salam. Jadi tuk itu lalu assalamualaikum, assalamualaikum ya Babar Rahman. Dia menjawab, waalaikumsalam. Kok bisa menjawab? Katanya bisu, gak bisa bicara. Dibuka, waduh, luar biasa cantiknya. Anaknya raja.
pingitan. Rambutnya tidak gundul, telinganya tidak tuli. Mulutnya bisa bicara, kakinya ada, tangannya ada. Waduh, ini perkawinan saya bagaimana sah atau tidak? Dan waktu nikah lari. Kenapa? Sini lagi. Saya nikahnya tidak sah. Kenapa? Istri katanya gundul, tidak bisa bicara, begini-begini. Kok ternyata tidak? Oh, kamu terlalu jujur ya. Begini, terus maksud saya remuk. Kepalanya gundul, tidak pernah lepas pakai kerudung. Mulutnya bisu, tidak pernah membicarakan kemaksiatan. Istilah rerasan atau membicarakan yang kotor-kotor tidak. Selalu yang dibaca Al-Quran. Telinganya juga begitu, tidak mendengarkan kemaksiatan. Matanya tidak mendengar. Kakinya tidak melangkah ke arah kemaksiatan. Tangannya tidak berbuat maksiat. Itulah yang dimaksud saya. Oh, ya kalau begitu ya sudah diulang lagi. Ulang lagi nikahnya sebagaimana biasa. Lalu ke sana, masuk ke kamar. Nah, di situ dapat ilham bahwa kamu jangan tunduk. Kalau orang sekarang kan yang begitu masuk ya iya begitulah. Tapi itu tidak. Itu tidak. Apa? Jadi semalam itu ya belum tidur. Ada ilham sholat dulu, baca ini. Istrinya yang mengikuti, siangnya berpuasa. Sampai 40 hari. Begitu 40 hari sudah selesai baca ini, sholat. Luar biasa. 2 hari lah ya. Pada sebagaimana suami istri, campur dengan cara Islami. Nah ini ya, saya sebutkan cara Islami itu. Jadi ya, kalau untuk sekarang kita niru kayak begitu 40 hari baca ini sholat puasa apa ya, kayaknya ya apa ya tidak sanggup atau ya bukan tidak bisa, tidak sanggup. Ini yang kira-kira sanggup saja yang harus ditiru, yaitu dia campurnya dengan cara Islami. Artinya kalau dengan Islam itu ya tidak dengan cara Barat, karena sekarang banyak orang menggauli istri dengan cara Barat. Apa bedanya? Bedanya jelas. Tidak dapat pahala kalau cara Barat. Kalau cara Islami dapat pahala. Bagaimana sih cara Islami? Yang pertama tadi ya, Assalamualaikum ya babar rahmah. Begitu siap baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu berhenti sejenak baca asyhadu an la ilaha illallah. Begitu mau mencium baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah cara Islami. Maka itu selalu cara Islami. Maka nitis jadilah Imam Syafi'i, yang sekarang dari dulu sampai sekarang jadi panutannya orang seperempat dunia. Seperempat dunia mengikuti apa cara ibadahnya, fatwanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa hebatnya. 7 tahun udah hafal Quran. Ya kalau kita menginginkan kayak Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran ya susah lah. Tapi ya yang penting anak kita diajarin Quran saja, itulah. Kalau Imam Syafi'i dulu itu bulan Ramadan khatam madrasah Al-Qurannya khatam 60 kali. Ya kita tidak usah menginginkan 60 kali begitulah. Yang penting kita madrasah Al-Quran dalam bulan Ramadan 2 khataman saja sudah hebat. Berarti dia termasuk mengikuti Imam Syafi'i. Dan banyak yang fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang pantas dan tepat untuk diikuti kita semua yang sholatnya menghadap ke barat itu seperempat. Di antaranya Imam Syafi'i itu punya fatwanya yang apa? Yang namanya Imam Syafi'i itu ya orangnya nestiti, hati-hati. Jadi tidak apa ya? Tidak sama bikin fatwa tuh. Di antaranya adanya fatwa sholat subuh pakai kunut, ada fidyah, adanya qadha.
banyak sekali. Adanya usolli itu. Karena apa saya katakan usolli? Karena menurut Imam Syafi'i itu adanya nikah dengan mewajibkan nikah bahasa Arab. Itu dari Imam Syafi'i itu. Jadi fatwa-fatwa Imam Syafi'i itu jaminan, tidak usah diragukan dan perlu diikuti. Apa saja yang fatwanya Imam Syafi'i itu jaminan. Fatwa Imam Syafi'i adalah jaminan. Jangan diragukan, jangan dikelak, jangan dihitung dengan akal. Fatwanya Imam Syafi'i itu baik sekali. Fatwanya Imam Syafi'i itu sangat tepat sekali, sangat cocok sekali. Di antaranya yaitu kayak seorang berjamaah dapat 27, kalau ya sendirian 1. Itu fatwanya Imam Syafi'i. Dan fatwanya Imam Syafi'i itu banyak, kitab-kitabnya banyak. Kalau kita yang dapatkan dari kiai-kiai, dari ustadz-ustadz itu yang fatwa dari Imam Syafi'i, itu sebaiknya kita tidak usah mikir-mikir dengan akal, tidak usah meragukan. Yang penting kita sudah, kalau ini fatwa Imam Syafi'i, ikutin saja. Jaminan fatwa dari Imam Syafi'i itu jaminan benarnya, jaminan sampai ke surganya, jaminan. Kalau orang ibadah cara mengikuti cara Imam Syafi'i, jadi tidak usah mikir-mikir, tidak usah membanding-bandingkan. Ikutin saja cara ibadahnya Imam Syafi'i, itu jaminan. Cara ibadah, cara mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang sangat mulia, yang hebat luar biasa, imam yang mesti hati-hati. Tapi itulah yang proses ingin punya anak soleh, ramanya itu ya itu ya berat sekali. Orang meninggalkan subhat saja sudah berat. Sekarang ingin punya anak soleh, makannya terlalu banyak makanan subhat. Apa perlu jelaskan yang namanya subhat? Ya memang dengan berat hati akan saya sampaikan. Subhat itu isinya adalah barang penemuan, di antaranya makanan-makanan yang pil-pil yang apa itu namanya dari kimia, terus makanan-makanan yang berwarna, yang pakai kimia, pengawet, itu sebab mecin, banyak, termasuk pemberian dari pemerintah, kayak Raskin, kayak apa itu PLT, itu semuanya subhat. Makanan pengawet. Sekarang orang sudah terlalu banyak, bukan banyak, terlalu banyak orang makan subhat. Pengen punya anak soleh, ya repot. Kalau bisa meninggalkan seluruh subhat, jaminannya yaitu diantara bisa mempunyai anak soleh dan soleh. Itulah diantara proses ya sangat luar biasa beratnya. Jadi orang meninggal punya anak soleh dari dulu sampai sekarang itu ya prosesnya sangat luar biasa, sangat berat sekali, sangat berat sekali. Bahkan ya sampai sekarang itu yang namanya anak soleh itu ya sudah sangat jarang. Yang paling banyak itu ya anak pintar, yang sarjana banyak, tapi anak soleh sudah jarang sekali. Karena cikal bakal dari orang tuanya tuh yang memberi makannya itu terlalu banyak dari makanan subhat. Jadi kalau ingin punya anak soleh, cobalah hindari seluruh subhat, dikurangi subhat, dikurangi, itu nanti bisa akan mendapatkan anak soleh. Walaupun orang tuanya bukan kiai, tapi kalau bisa meninggalkan seluruh subhat atau mengurangi, akan bisa diberi anak soleh. Itulah
di antara modal utama untuk mendapatkan anak soleh yaitu tidak meninggalkan syubhat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.